Assalamualaikum kawan, selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kalian semua. Tak lupa saya doakan buat kawan-kawan semua, semoga diberi kesehatan dan yang sakit diberi cepat kesembuhan, amin. Oke kawan-kawan, saatnya saya akan mengecek lagi jebakan kepiting saya dan ini yang pertama. Wih, luar biasa, dapat 1 ekor ya kawan-kawan. Ini dia, mantap ini ya. Kita lanjutkan lagi ke jebakan yang kedua kawan-kawan. Semoga yang kedua ini hasilnya juga cukup memuaskan. Sekedar informasi kawan-kawan, lokasi saya berada ini adalah tambak yang terbengkalai juga. Udah cukup lama dan ini saya coba explore dulu. Ya kali ada kepitingnya. Dan di awal-awal tadi kita sudah dapatkan kepitingnya. Ini jebakan saya berikutnya. Dan air sekarang itu belum terlalu surut ya kawan-kawannya. Oke, kita cek lagi kawan. Wih, dapat 3 ekor bro, luar biasa, cukup besar hasilnya ini. Nih, coba mantap. Nah ini 3 ekor ya kawan-kawan, lumayan. Kita atur dulu dengan yang pertama tadi. Yang pertama juga tadi sudah ada hasilnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya lagi kawan-kawan. Let's go. Kepiting bakau sendiri adalah salah satu hewan yang nokturnal ya kawan-kawannya. Hewan yang aktif mencari makan pada malam hari. Walaupun begitu, kadang juga siang mereka cari makan, tapi tidak sebanyak pada malam hari. Makanya hal ini kadang saya gunakan, atau prinsip ini kadang saya gunakan dalam memasang jebakan kepiting. Pasang sore, ambilnya pagi hari. Seperti ini kawan-kawan. Nah itu jebakan saya di depan satu ada lagi. Semoga hasilnya juga lumayan seperti yang 2 tadi sebelumnya. Kita sudah dapat 4 ekor ya kawan-kawan dalam 2 jebakan. Nah ini yang ketiga jebakannya. Hop. Astagfirullah, dapat buaya. Biawak. Oh biawak ya kawan-kawan ya. Kirain buaya. Nah ini dapat biawak ya kawan-kawan ya. Kemungkinan biawak ini masuk pada saat airnya masih surut. Dan pada saat air kembali pasang itu dia terjebak dalam jebakan kepiting sehingga dia tidak mampu bernapas. Kita lanjutkan lagi kawan-kawan ke jebakan yang berikutnya. Sebelumnya tadi kita sudah dapat biawak ya yang sudah pindah alam. Di sini jebakan saya masih ada tersisa sekitar 5 jebakan dan semoga kelima-limanya itu dapatkan hasil yang cukup memuaskan. Sekedar informasi kawan-kawan, tambak ini sendiri memiliki luas sekitar 1 hektar dan permukaannya itu sangat berlumpur. Karena lumpur tambak ini cukup dalam, jadi sangat ideal untuk habitat kepitingnya kawan-kawan. Jebakan kepiting saya itu terpasang di pinggirannya, semua pinggiran pematang. Karena saya lihat pinggiran pematang ini banyak diselimuti oleh rumput-rumput liar atau rumput-rumput menjalar. Jadi sangat ideal untuk sarang kepitingnya teman-teman. Nah kepitingnya sudah terlihat dari dalam air, itu dia. Wih luar biasa kawan. Wih dapat 1 besar, itu dia, ada 3 ekor semua. Wih mantap banget. Nah ini dia kawan-kawan, ukurannya cukup jumbo satu ini. Ini saya perkirakan beratnya bisa mencapai 500 gram ya kawan-kawan. Mantap. Kita atur dulu, kita lanjutkan lagi ke yang lainnya. Masih ada depan sekitar 4 lagi ya. Habitat asli dari kepiting bakau sendiri adalah wilayah-wilayah yang berlumpur atau hutan-hutan mangrove ya kawan-kawan. Nah kita bergerak lagi ke jebakan kepiting berikutnya. Selain menggunakan jebakan kepiting, beberapa warga di sini juga menggunakan besi panjang untuk berburu kepiting. Mereka menyasar lubang-lubang kepiting yang ada di sekitaran sungai ataupun di pinggiran pematang warga seperti ini. Nah ini jebakan kepiting saya lagi, kita coba ambil dulu kawan-kawan. Ya, sap. Wih dapat kepiting betina kawan-kawan. Ini jelas sekali betina ya, karena memiliki belakang yang cukup lebar atau punggung yang cukup lebar dan capitnya kecil. Itu menandakan bahwasanya kepiting ini adalah berjenis kelamin betina. Oke, semoga bertelur. Jadi kalau bertelur ini harganya cukup mahal.
bisa mencapai 200 ribuan per kilogram ya. Oke, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Depan masih ada. Kepiting bakau betina sendiri mampu menghasilkan telur dari 1 juta hingga 8 juta butir dalam sekali bertelur ya kawan-kawan. Jumlah itu tergantung dari berat badan satu ekor kepiting bakau. Sementara kepiting bakau di atas berat 200 gram itu mampu menghasilkan telur dari 4 juta hingga 8 juta butir dalam sekali bertelur. Dan untuk menetasnya sendiri 1/2 dari jumlah maksimalnya itu akan menetas. Dan akhirnya bertahan sampai dewasa hanya sekitar 5% dari jumlah telur yang ditetaskan. Oke, ini jebakan kepiting saya juga salah satunya kawan-kawan. Itu kepitingnya sudah nampak di bawah kawan-kawan. Wih, dapat 3 ekor, lumayan. Ini juga ada 1 besar juga. Ini luar biasa. Dapat betina yang cukup besar salah satunya. Oke, mantap lagi kawan. Kita lanjutkan lagi. Untuk pertumbuhan dan perkembangan berat badan kepiting bakau mampu melakukannya dengan cara mengganti kulit atau molting. Molting ini sendiri dilakukan bisa sampai 20 kali dalam semasa hidup kepitingnya, sehingga saat selesai melakukan molting atau ganti kulit, kepiting bakau akan memiliki berat dan ukuran yang lebih besar dari sebelumnya. Di alam liar sendiri, kepiting bakau itu mampu bertahan hingga umur 4 tahun ya. Untuk membedakan kepiting jantan dewasa dan kepiting betina dewasa itu bisa kita lihat dari bentuk tubuhnya ya kawan-kawan. Nah, kepiting jantan dewasa memiliki capit yang cukup kekar dan besar, hampir 1/3 dari ukuran tubuhnya. Dan untuk kepiting betina sendiri memiliki badan yang cukup lebar, tetapi capitnya cukup kecil ya. Nah, ini jebakan kepiting saya, dapat 1 ekor. Kecil ya kawan, tapi lumayan lah, nanti kita lepas ditambah. Kebetulan saya punya tambah pembesaran, kita lepas nantinya. Ciri lain untuk membedakan kepiting jantan dan kepiting betina dewasa itu bisa dilihat dari bagian perutnya. Jika perutnya memiliki pola atau abdomennya memiliki pola seperti runcing atau lancip, maka dipastikan kepiting itu berjenis kelamin jantan. Sementara untuk kepiting betina sendiri memiliki pola abdomen atau pola di bagian perutnya itu warna hitam dan lebar, berarti itu dipastikan kepiting betina. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Sepertinya jebakan ini akan jadi jebakan terakhir lagi, dan semoga yang terakhir ini dapat hasil yang besar. Kita cek-cek dulu, kita dekati, soalnya masih agak jauh ke depan. Oke, ini jebakan kepiting saya kawan-kawan yang terakhirnya. Sayang sekali kawan-kawan, kosong. Kenapa ya? Saya coba lihat-lihat dulu. Ya kali ada bolong. Nampaknya tak ada. Oke, saatnya kita benahi semua, lalu kita balik. Terima kasih kawan-kawan telah mengikuti. Mohon maaf sebelumnya kawan-kawan jika ada kata-kata yang salah. Jangan lupa like and subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.